Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan harga GBP USD. Ya, jika kita lihat di sini GBP USD itu sedang dalam masa downtrendnya dan dia sudah menembus support yang cukup penting, yaitu di harga 361110. Seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya, jika memang harga menembus level tersebut, maka masih ada potensi untuk melakukan penurunan yang lebih dalam. Dan ternyata benar saja ketika harga menembus pun si GBP USD ini justru mengalami penurunan yang cukup dalam, ya. Bahkan ini sangat dalam, dan mungkin ya yang kita bisa prediksi adalah dia bisa berhenti di base yang kita buat di sini. Nah, base ini tuh saya buat dengan time frame kecil, jadi kalau misalkan kalian lihat di time frame harian, itu akan agak aneh ya penempatan base-nya ya. Padahal kalau misalkan kalian lihat di time frame lebih kecil, nanti akan saya bahas, base ini tersusun rapi sebelum harga melakukan reversal naik ke atas. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan analisanya. Untuk saat ini USD sedang ada berita, yaitu The Fed ya, si Om Powell sedang berbicara ya, konferensi itu. Jadi emang gimana ya, tekanannya itu cukup besar, tekanan dari marketnya, dan sama saja seperti EURUSD ya. EURUSD juga sedang berada dalam tekanan yang sangat besar. Jadi ditambah lagi dengan market yang sedang dalam masa downtrend ya. Jadi emang penurunan ini pun sebenarnya tidak begitu bikin kita kaget, karena kita tahu bahwa si pair mata uang GBP USD ini sedang dalam masa downtrend, dan saya juga selalu mengingatkan kalian bahwa GBP USD ini sedang dalam masa downtrend untuk mega trendnya. Jadi bisa saja sewaktu-waktu dia turun besar, naiknya dikit tapi turunnya banyak. Itu bisa sangat mungkin terjadi karena dia sedang dalam masa downtrendnya. Oke, kita langsung masuk ke analisanya. Nah, di sini kita udah lihat bahwa dia harga itu berada di luar base-nya atau di luar demand zone-nya. Yang dimana kita lihat prediksi saya itu kan kemarin itu dari hasil analisa saya dia akan turun di daerah sini. Ya, kalau dia turun dari sini, dia akan turun sampai daerah sini. Dan ternyata di sini pun dia malah membuat sebuah base yang bisa dikatakan masih cukup fresh. Berarti kita harus mengupdate-nya lagi nanti ya. Nanti saya akan update lagi di video selanjutnya. Jadi ini dia ada base. Untuk sebuah base ketika dia bertemu dengan base yang lama. Jadi sini dia buat base baru nih. Jadi untuk base yang ini sudah kurang valid. Oke, dia udah buat base baru di sini. Jadi kalau misalkan kita update pun, kita tarik begini aja. Lalu kita buat base lagi di sini. Kenapa saya buat base lagi di sini? Kok jadinya berantakan gitu, Bang? Kok jadinya banyak kotak-kotak gitu sih, Bang? Sebenarnya kotak-kotak ini nggak asal dibuat gitu aja ya. Cuma di sini kan kita lihat buat kotak-kotaknya itu juga berdasarkan dengan analisa. Berdasarkan dengan update dari base yang ada. Jadi untuk base itu nggak bisa selalu digunakan ya, seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti base yang kuning ini. Kan beberapa kali kita perhatikan, oh dia berhasil, dia buat base di sini. Dia berhasil naik kembali. Yang ini dia buat base lagi, berhasil. Dia naik kembali. Yang ini juga dia berhasil naik kembali, dan bukan berarti ketika harga menyentuh base ini kembali, dia akan langsung naik kembali. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi base itu ada masa berlakunya. Kenapa? Karena untuk tekanan dari si market ini, baik itu EURUSD, GBP USD, gold, dan lain sebagainya, ketika harga kembali ke market ketika harga kembali ke base-nya atau ke demand atau supply area, itu selalu memiliki tekanan yang berbeda.
Jadi kita tidak bisa samaratakan antara tekanan yang ini, yang waktu pertama kali dia buat base, tekanan yang kedua kali dia buat base di sini lalu reversal, dan tekanan yang ketiga ketika dia reversal. Jadi tekanan-tekanan ini pun kita sesuaikan kembali dengan keadaan kondisi ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Bisa saja mungkin di sini kondisi ekonomi sedang membaik, di sini sedang-sedang ya, sedang-sedang lah pokoknya. Kalau di sini agak mulai terpuruk ya kan. Nah, di sini kondisinya sudah sangat terpuruk, maka tekanan jualnya besar. Nah, itu contohnya begitu. Makanya untuk base yang ada itu, kita juga tahu bahwa teorinya itu base harus selalu diupdate. Karena ada base yang fresh dan ada base yang sudah tidak fresh. Nah, base-base yang sudah tidak fresh ini berarti kita sudah tidak boleh gunakan. Contohnya ini. Kenapa saya cuma gambar kotak kuningnya sampai di sini, Bang? Kenapa nggak sampai sini? Bang, kan sama Bang garisnya. Oh, enggak. Karena kita perhatikan di sini sudah tidak ada base. Kenapa? Karena sini tuh ada momentum candle. Jadi kalau sudah muncul momentum candle, berarti base sudah tidak berguna. Dan kita harus mencari base yang baru. Kayak begitu ya penjelasan tentang base-nya. Jadi kita malah belajar tentang base di sini. Nggak apa-apa deh. Oke, kita lanjut aja untuk bahas penjelasan dari pergerakan ini. Oh, aduh, ketarik. Nah, kalau kita perhatikan kenapa saya buat base baru di sini ya. Itu sama karena di sini masih ada base yang cukup fresh ya sebelum dia terjadi reversal. Jadi di sini terjadi momentum candle. Sini ada momentum candle, lalu sini ada candle yang mengerucut ya atau mengecil. Lalu dia naik kembali, di mana dia membentuk sebuah momentum candle naik, ya candle hijau atau candle yang selalu terus naik ya. Nah itu namanya momentum candle. Ini juga sama, ketika dia sudah sampai di sini dia membuat momentum candle. Nah ini juga sama di sini. Saya ada base, momentum candle lagi, jadi ini namanya base rally, base rally. Kalau ini dia kena base yang ini ya, karena ini kan masih fresh nih, masih fresh kena ini, jadi langsung naik kembali. Makanya saya tarik di sini, tarik si base yang ini. Kalau yang paling terakhir ini, saya temukan tuh di bawah sekali di sini. Jadi skenario-nya adalah ketika harga menembus base yang ini, jadi di harga 357, otomatis dia akan kembali ke base yang paling bawah, yaitu di sini nih, di 33627 sampai dengan yang paling rendahnya itu ada di 33460. Oke, ini kalian ingatin nih base ini nih. Kalian juga bisa cari, kalian bisa copy mappingnya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa harga tertekan ya. Bukan tertekan sih, bahasanya kayak harga mulai susah untuk turun gitu. Susah untuk turun karena di sini ada demand area yang bisa kita katakan demand area yang masih cukup fresh untuk diuji kembali sama dia. Jadi mungkin ya bisa aja si market ini justru kayak naik dulu dikit, kalau dia mau tembus baru dia turun. Di sini nanti dia begini sideways, lalu coba naik lagi. Ya, jadi nama ini drop base rally. Tapi itu biarkan market yang berkehendak itu bagaimana. Kalau kita hanya bisa menyusun skenario terbaik aja pokoknya untuk trading plan kita. Kalau market, semakin kita pikirkan si market ini, yang ada kita malah nggak jadi trading nantinya. Soalnya market nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena market itu punya kewajiban juga kehendaknya sendiri tentang pergerakan harga ini. Itu base yang tadi saya tarik ke atas saja, ke samping ya kita buang aja dulu karena udah nggak kepake. Kita pakai base yang baru aja yang di sini. Ini juga kita pakai base yang ini juga. Terus kita tarik lagi di time frame 30 di 1 jam. Nah, terlihat harga sudah mulai naik kembali di dalam base-nya ya. Jadi tadinya sempat breakout di 1 jam ini. Tapi sini kita lihat bahwa harga berhasil tutup di atas base ini dan sekarang dibuka di atas base ini, di dalam base ini.
Berarti kita lihat dong di sini, oh di sini ada tekanan jual atau ada demand area yang cukup besar untuk menahan pergerakan harganya turunnya lumayan panjang ini hingga ke sini. Sebenarnya kalau kita mau ukur pun bisa kita pakai begini, kita tarik dulu, lalu di sini kita tarik lagi ketika breakout, kita tahu oh patokannya ini di sini. Nah, biasanya begitu. Bisa begitu atau bisa dengan cara lain, misalkan dengan menggunakan Fibonacci. Kan kalau Fibonacci gini. Oh, kalau begini berarti kita udah tahu nih kenaikan dia kira-kira itu sampai di sini. Dan jika memang dia nggak tembus ini, otomatis pergerakan itu akan terjadi reversal. Jadi gitu. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk mengukur mau sedalam mana dia turun, mau setinggi apa dia naik, itu semua punya caranya masing-masing. Punya metode yang masing-masing, jadi tinggal kalian sesuaikan aja kira-kira metode mana yang lebih cocok. Kita masuk lagi ke yang 30 menit. 30 menit ini kita lihat juga bahwa di sini harga sudah konsolidasi atau sideways di daerah-daerah base ini ya. Nah, kalau begini sebenarnya kalau kita mau buy, kita bisa open di sini. Ini hanya saran ya. Kita bisa open di sini dengan stop loss kita di sini. Kenapa saya bilang stop lossnya pendek sekali? Karena ada potensi ketika dia break dari base-nya ini ya, dia hanya membentuk sebuah kepala cangkul gitu. Jadi dia cuma begini doang, terus lanjut turun. Nah, itu yang sangat bahaya. Jadi kalau misalkan kalian sering nonton video Astronaci ya, dia juga sempat jelasin bahwa hati-hati dengan market ketika dia membentuk sebuah kepala cangkul. Dan itu selalu saya ingat hingga saat ini. Makanya lebih baik sebenarnya kalau begini, ini kan berarti kan support yang nggak begitu kuat ya kenaikan nih ya. Karena kalau kenaikan dia kuat itu dia nggak akan ada candle merah sama sekali, melainkan dia akan langsung candle hijau kalau misalkan dia kuat untuk naik. Nah, ini kenaikannya itu masih tertahan karena kita lihat di sini ada candle merah, bukan candle hijau. Kecuali sini candle hijau naiknya langsung naik. Nah, itu berarti untuk si harganya ini naiknya reversalnya sangat kuat. Sama kayak ini nih. Udah kena ini, udah tes support di sini, tes resist di sini dia turun. Jebol tes resist kembali, retest kembali dia turun. Nah, ini kan fungsinya untuk entry pada saat retest itu lebih aman ya. Nih, kalau kita entry pada saat dia breakout itu otomatis harga kita turun nih. Tapi pada saat di sini kita malah cut loss atau bisa aja kita udah take profit duluan. Dengan beranggapan harga sudah akan mulai kembali. Padahal justru ini baru memulai fase penurunannya. Jadi saya selalu katakan untuk untuk entry itu lebih baik pada saat harga melakukan retest kembali karena opportunity-nya itu lebih besar ketimbang baru breakout. Ini ada salah satu contohnya ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan dari si WPUSD-nya. Semoga pembahasannya ini cukup jelas untuk kalian semua. Dan jika memang ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan atau misalkan Bang Johan atau Kak Johan nih ada yang salah jelasin nih, gue mau jelasin di kolom komentar bantuin ya. Nah, itu saya sangat gimana ya, saya sangat menerimanya dan bahkan saya sangat senang jika memang kalian mau untuk mengoreksi dari hasil analisa ini supaya saya juga bisa lebih baik lagi dalam membuat konten analisa, terutama untuk analisa pair mata uang major ya. Karena kan ini berguna juga untuk orang-orang banyak gitu. Oke, jika memang kalian rasa videonya ini berguna untuk teman atau saudara kalian, silakan kalian share aja untuk mereka. Dan jika memang kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih baik lagi dan lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.